Gue pertanyaan gue selanjutnya nih, setelah lo menjelaskan itu, gue pengen tahu kira-kira menurut pandangan seorang Reza Hidayat as a producer, dunia perfilman di Indonesia beberapa tahun ke depan, let's say 5 tahun ke depan akan jadi seperti apa sih? Maksudnya dengan tadi lo bilang banyak sebenarnya investor mau masuk untuk masuk ke film, banyak investor mau masuk untuk bangun bioskop dan lain-lain gitu. Nah, industri perfilman di Indonesia untuk 5 tahun ke depan menurut Reza Hidayat itu seperti apa sih? Seharusnya maju ya. Karena Silakan diminum dulu. habis Ya? Kak. Nanti ada di sana ya. Iya, nanti ngambil sendiri. Tante, apa kabar tante? Ini rumah lo ya? Kayak rumah ya. Iya. Jadi gini. Satu hal, kenapa sebuah proyek film jalan di mata produser ya? Hampir sama di yang lain-lainnya. Pasti kan satu, ceritanya harus keren. Pasti. Iya kan? Karena kita juga punya sedikit joke kali atau saying, belum ada teknologi yang bisa memperbaiki skrip yang jelek. Ya, jadi kalau skripnya jelek ya udah jelek aja, mau diedit kayak apa kan segala macam, aduh itu PR berat. Iya, benar. Jadi masih belum ada teknologi yang bisa memperbaiki skrip yang jelek. Gitu. Itu joke kita intinya. Nah, ini kan harus cerita. Kebayang nggak cerita yang sekarang dipunya sama Indonesia dan belum diangkat? Kita tuh punya universe sendiri loh. Sekarang, folk kita tuh nggak pernah diangkat. Udah ada nggak filmnya Keong Mas? Belum ada. Keong Mas. Apa tuh Keong Mas? Oh, Keong Mas, Iya, Keong Mas. iya, folk Indonesia. Atau Bawang Merah Bawang Putih deh. Iya. Atau Genderuwo deh. Iya. Atau siapa? Sekarang yang folk juga mungkin. Either itu mungkin yang ambil juga dari India. Mungkin ada cerita versi wayangnya kita. Atau mungkin cerita yang Jaka Sembung atau apa? Betul. Ya. Atau misalnya Jaka Sembung, Maling Kundang, semuanya. Ya. Itu tuh udah satu universe sendiri. Oh iya, benar juga. Iya, itu belum pernah diangkat sama sekali. Satu. Sekarang, berapa banyak pahlawan nasional yang kita punya? Banyak banget. Banyak banget. Berapa banyak cerita biografi yang kemudian bisa diangkat dari situ? Dua. Berapa banyak kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di negeri ini? Banyak banget. Banyak banget. Dengan mengangkat satu cerita yang viral terjadi di negeri ini, which is itu adalah KKN Desa Penari yang udah berkali-kali sempat trending topik di Twitter. Kejadian 10 juta penonton. Kebayang nggak kejadian tsunami? Kebayang nggak tiba-tiba yang lainnya gitu ya? Ada peristiwa misalnya 98, ada peristiwa apa segala macam. Jadi Indonesia itu alhamdulillah banget menurut gue tuh juga punya banyak banget sosok cerita history yang belum pernah diangkat sekarang, dan itu yang menjadi modal kita justru sekarang. Kenapa? Itu dia tadi, ceritanya udah pasti bagus. Sekarang harus diangkat. Itu baru cerita yang kemudian terjadi sekarang. Belum lagi dari sumber dayanya. Sekarang banyak sekali orang-orang Indonesia juga sekarang yang menurut gua juga udah luar biasa. Dia bahkan bisa membuat originals yang bagus-bagus. Originals, maksudnya dia nulis lagi, tidak terkait sama IP, tidak terkait sama cerita-cerita yang lama tuh, nggak terkait sama biografi pahlawan, nggak terkait sama Maling Kundang. Original story berarti benar. Dia benar-benar menulis dari awal, dan itu tingkatannya sudah internasional. Kita kenal kayak orang kayak Joko Anwar, Molly Surya, Mo Brothers, ada teman-teman semua yang di The Raid gitu kan. Nah, menurut gua itu jadi modal gitu loh. Kita punya silat, kita punya macam-macam gitu yang orang asing itu bisa kemudian melihat, ini apa ya? Ini kok beda banget ya tiba-tiba ya. Jadi itu dia tadi. Kita kan sering ya kayak nonton film tiba-tiba kok kayaknya setan lebih serem setan kita ya daripada setan dia ya kan? Itu yang anggapan gua. Nah, itu kan juga sama, ya kan? Jadi padahal nakutin orang, horror speak universal language loh. Beda sama komedi, ya kan? Sesuatu hal yang lucu di kita belum tentu lucu di Thailand, ya kan? Tapi sesuatu hal yang serem di Thailand punya tendensi bisa nyeremin, bisa nakutin kita juga. Begitunya di Amerika atau segala macam. Nah ini kan hantunya kan lebih banyak ya kita ya, iya kan? Ada kenalan berapa hantu? Banyak sih. Banyak ya. Semuanya udah difilmin? Belum sih. Wah kan? Itu coba dihubung-hubungin. Sebentar ya. Kunti udah. Kunti udah. Poch udah. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, apakah kemudian Kunti, Pocong, Tuyul itu kemudian sudah dikemas secara internasional? Belum. Nah,
Itu dia. Walaupun filmnya juga sudah ada, tapi masih bisa ada cita-cita lain sekarang yang kemudian diangkat jadi sesuatu yang sifatnya adalah internasional. Karena dekat banget tim. Kena Mas Iyas maksudnya, sorry. Karena dekat banget Mas Iyas. Ini salah satunya juga kenapa Mas Iyas jadi punya channel YouTube kan sekarang. Dekat banget. Apa yang dilakukan sama Mas Iyas sekarang punya kesempatan juga untuk bisa jadi internasional. Gitu loh. Jadi semoga ya dari segala bentuk konten apapun sekarang. Nah, intinya cuma tinggal satu sekarang. Bisa nggak, terutama di sisi produser atau semua content creator punya pandangan ketika dia produksi, semoga tayangannya bisa dinikmati 5-10 tahun yang akan datang. Betul. Itu dia. Karena menurut gua itu. Betul. Kalau dia kemudian punya itu sekarang, jadinya pasti keren. Iya. Gitu. Sama gua ada satu lagi nih. Ini nih apa ya istilahnya, rumusan. Gitu. Ditambah bisa nggak ceritanya atau projectnya itu dipersembahkan ke orang yang paling lo sayang. Orang tua. Bisa nggak YouTube-nya Mas Iyas ini semua bentuk kontennya itu dipersembahkan ke mamanya Mas Iyas sekarang. Karena kalau dipersembahkan ke orang yang paling kita sayangi, tiba-tiba karyanya beda. Iya. Tiba-tiba karyanya jadi ada rasa, jadi unik, jadi ajaib. Semua unsurnya tuh keluar tiba-tiba, iya kan? Itu adalah ingredients dari, kalau dari gua itu menciptakan naskah atau cerita yang bagus. Tinggal ketemu sama orang-orang lainnya yang semoga bisa ngeramu sehingga karyanya bisa dinikmati 5-10 tahun yang akan datang. Karena bahkan kalau lo udah bisa ngeramu itu, gua nggak buat sesuatu yang dipersembahkan ke orang yang gue sayangi, which is karyanya jadi unik, beda banget, lo rangkum dengan keahliannya teman-teman ini semua nih ya. Ada kamera, ada sound, ada lighting, ada make up tuh ya. Banyak kok. Banyak banget kan, ada 100 orang. Nggak nyampe lah, 97. 97. Sorry. Gua nggak hitung satu, mohon maaf ya. Nah, jadi orang-orang yang ada di sana ketika bisa ngeramu itu keajaiban Mas Iyas. Iya. Itu yang bikin gue penasaran sih, maksudnya mungkin ini OTT ya. Out of topic dulu. Out of topic. Oke. OTT out of topic, out of OOT. OOT. OOT, ya. Lagi OTT mah. OTT apa? Disney. Itu out of the topic. Over the top. Gue lupa. Jadi gue tuh selalu penasaran sama yang namanya industri hiburan di dunia. Kalau gue selalu berpikiran bahwa yang tertinggi saat ini tingkatannya adalah Hollywood, masih dari zaman dulu ya. Mungkin udah agak bergeser. Tapi kita let's say Hollywood. Kemudian dulu ada Bollywood, ada film-film China dari silat dan lain-lain, ada Jepang itu dramanya dan J-rocknya, Japanese rocknya. Kemudian sekarang muncul namanya Korea dengan K-popnya, baik K-pop maupun K-drama. Setelah gue pelajarin terus gue lihat, ini ada satu hal yang sebenarnya kenapa kita nggak bisa, gue gemes gitu. Dari 5, 1 nih dari Amerika, sisanya dari Asia loh kalau tanpa gue sadarin ya, baru sadar. India, Cina, Jepang, Korea. Dan kita sebenarnya bener kata lo punya kemampuan dari 280 juta gitu. Kenapa kita nggak bisa menjadi bagian dari 5 besar itu gitu. Nah, itu yang kita harapin juga dari produser gitu, dari sutradara, dari pemain film, bahwa gue yakin kita punya kemampuan ke arah sana. Karena dari 5 bayangin 4-nya Asia loh. Kenapa Indonesia nggak masuk? Indonesia itu 280 juta gitu. Mungkin nanti gini, yang harus dibangun pertama juga pasti adalah ekosistem. Setuju. Sekarang itu jadi nggak berjalan sendiri-sendiri juga. TK Guki itu kan ceritanya juga hampir sama kan. TK Guki itu jadi di Korea, akhirnya produser rapat memutuskan ini dia 2 orang produser terbaik kerja ini proyek. Sutradara rapat, oke, ini dia sutradara yang terbaik. Penulis rapat, ini dia penulis yang terbaik. Mereka buatlah TK Guki. Seriously? Jadi TK Guki itu adalah karya kolektif dari filmmaker Korea yang pada waktu itu mereka melihat kalau tidak melakukan ini, mereka sudah akan mati dengan Hollywood. Jadi mereka gabung jadi satu sekarang. Jadi mereka benar-benar kemudian melakukan ada karya yang pada akhirnya luar biasa. Sekarang, kenapa sih K-pop bisa luar biasa?
Menurut Mas Yas kenapa Mas? Kalau gue baca ya, Iya. dulu jalannya dari ada satu orang, gue lupa namanya siapa. Dia itu sekolah di Amerika, kemudian dia mengambil kesimpulan bahwa musik yang sedang populer pada saat itu adalah pop dengan campuran musik-musik yang catchy. Dan itu dibawa ke Korea dan itu diaplikasikan sampai saat ini. Jadi pelan-pelan, tapi dari situ dia punya satu artis, which gue lupa juga artis siapa. Artis itu pelan-pelan jadi besar, kemudian produser-produser music director lain mengikuti apa yang dilakukan. Ya mungkin sinerginya gue nggak tahu gimana, sampai akhirnya terbentuk sekarang. Dan film itu nggak berjalan sendiri karena selain K-pop itu nggak berjalan sendiri karena itu didukung sama yang namanya K-drama saat ini. Pandangan gue seperti itu. Jadi Mas Yas, yang Mas Yas bilang benar, ditambah sinergi ada satu ekosistem besar, itu adalah government dan brand. Ini yang luar biasa dengan K-pop. Jadi gini Mas Yas, yang turun duluan siapa? Lotte. Lotte dibiayain sama pemerintah. Sekarang lo ada di semua negara deh. Sekarang. Jadi Lotte-nya ada di mana-mana tuh Mas Yas, ya kan? Dia ada Lotte dulu nih. Diambillah data, oh sabunnya orang Indonesia sukanya ini, oh ininya gini, oh ininya gini apa segala macam. Gua butuh lagi dong uang, dimasukin lah sama mogul-mogulnya. Sekarang Samsung, Hyundai apa segala macam tuh. Perusahaan-perusahaan besarnya semua pada injek. Sekarang lo ini. Diambillah data itu sekarang. Data konsumer akhir. Data orang Indonesia sukanya gimana, apa-apanya segala macam. Dikasihlah data-data itu semua sekarang ke industri kreatifnya. Dunia itu lagi butuhnya ini. Yang lo ceritain itu adalah bagian ketika data itu udah dikasih. Oh yang harus dilakukan adalah ini, oh ini. Makanya kemudian dibuatlah. Gua, contoh misalnya Super Junior. Gua harus melatih orang-orang ini 7 tahun, kebayang nggak 7 tahun? Untuk mereka bisa jadi oke banget. Sekarang baru gue berani tunjukin ke dunia. Jadi pemikirannya juga udah jadi internasional sekarang, kan? Iya kan? Nah, get back-nya apa? Sekarang, wahai BTS, kan lu udah terkenal banget. Please ya, kalau produknya Korea, jangan mahal-mahal. Karena dari awal yang invest itu adalah itu dia tadi. Yang invest sudah Lotte, yang invest Samsung, yang invest Hyundai, yang invest ini punya segala macam. Jadi gara-gara mereka semua ini udah jadi sinergi, lo dukung juga dong. Berarti dari kita untuk kita. Yoi. Dari kita untuk seluruh dunia. Untuk seluruh dunia. Makanya. Nah, ini kan yang harus dipikirkan kan sekarang. Karena at the end yang paling berbahaya adalah sekarang juga jadi ada apa ya? Gua ngomongnya mungkin gerakan atau mungkin cara berkarya itu adalah be the first number 2. Hah? Ya. Be the first number 2? Ya, orang lain aja yang riset. BTS kok bisa terkenal banget ya BTS ya? Oh dipelajari, oh lagunya gini, oh ini gini apa segala macam. Oke, yuk kita jadi be the first number 2. Kita buat yuk, gitu. Duluan banjiri pasar dengan karya kreativitas yang sama. Sekarang, sayangnya dulu ya, gua nggak mau ini gue nanti bisa di ini nih, gue takut nanti gue ini nih. Tenang, ada the power of editing. Ada, nah, iya, maksudnya lo terima ya kalau nanti gue dimarahin, tiba-tiba harus diedit tuh nggak apa-apa kan? Diupload lagi nggak apa-apa. Terus sekarang aja diupload. Dulu itu kita ngomong yang di ranah aman aja, coba. Di ranah aman. Dulu banget sih. Ini sih wah kejadiannya udah dulu lah. Gue juga lupa di tahun berapa apa segala macam. Tahu nggak industri apa yang terjebak be the first number 2? Industri yang terjebak be the first number 2. Gue minta maaf banget, sinetron. Kalau ada satu sinetron yang ceritanya laku, pacarnya lupa ingatan, besoknya semua sinetron yang lainnya akan membuat cerita bahwa pacarnya lupa ingatan, bos. Kalau ada sinetron yang punya cerita sekarang ada bayi yang ketukar, kan udah lama banget ya 200 tahun yang lalu kali itu ya ada cerita itu kan 200 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih semuanya akan ditukar bos bayinya. Kalau semua orang tiba-tiba ngelihat ada cerita di mana seorang muslim matinya susah karena dosa-dosanya besar, pada akhirnya banyak sinetron yang juga pada ngebuat orang muslim itu susah mati, kenapa? Kalau dia punya dosa besar. Gitu. Jadi pada akhirnya ini sempat terjadi di industri kita.
Be the first number two, be the first number two. Jadi Tapi sorry, kalau boleh gue potong. Di Amerika pun itu bukan yang terjadi. Kayak misalnya di film kita ngomongin film Illusionist, kemudian muncul lagi namanya film apa tuh yang The Prestige. The Prestige. Iya. Terus Deep Impact, ada Armageddon. Iya. Dan di Amerika pun itu kan terjadi kan. Iya. Nah, pandangan lu gimana? Tapi kalau menurut gue gini, mereka bukan yang terjebak di sebuah industri. Maksud gue adalah mereka ada cerita yang punya kemiripan pada akhirnya, tapi dari situ ya juga sudah, gitu. Kebetulan kita masuk kategori genre-nya itu adalah apocalypse atau genre-nya kemudian disaster movie. Sekarang ceritanya relatif sama. Mereka tapi juga bercerita satu hal yang lain. Kalau menurut gua nggak tahu in real bagaimana bisa terjadi dengan Illusionist dengan The Prestige, gimana terjadi dengan 2012 dengan The Days of Tomorrow atau apa segala macam. Tapi yang gue sayangkan ini dulu banget tahun lalu kita ngomongin. Kita berhadapan dengan industri yang mereka melakukannya sudah daily. Oh. Kalau menurut gue, karena ceritanya di gitu. Oh, yang lagi naik di TV sebelah gini, oh buat ini, oh kita buat ini, oh buat ini, oh buat ini. Jadi itu yang menurut gue agak-agak sayang gitu ya. Kenapa? Karena at the end itu dia tadi bukan hanya kemudian secara bentukan tidak menjadi kreatif, tapi yang parah adalah yang ngebuat duluan umurnya jadi pendek. Ya kebayang ya, lo lagi ngangkat cerita nih, padahal lagi kreatifnya lagi bagus kan, lo lagi ngangkat cerita, punya bayi tiba-tiba ketukar, wah ceritanya keren banget, tapi gara-gara 17 sinetron lain yang mengangkat kisah yang sama, kan lo cuma bisa 10 episode ya bos. Iya kan, gue harus kepikiran yang lain kan. Aduh, gue kepikiran apa nih, iya kan. Berpikir keras lagi, oh mungkin ibunya ditabrak deh, lupa ingatan aja. Laku lagi bos, iya kan. Tiba-tiba 17 sinetron yang lain yang lakukan itu lagi bos. Keong. Iya karena jadi menurut gue sayang aja sih. Kalau menurut gue kalau misalnya kemudian ada itu, kenapa? Karena itu dia tadi. Justru yang harus lebih dikejar adalah pasar internasional. Cerita masalah dan kesempatannya luar biasa. Kenapa? Karena itu dia. Kita sudah ada di era digital, udah ada di ranah di mana apa yang kita cita-citakan bisa jadi lebih dekat sih sekarang. Dimana waktu dulu kita ada keterbatasan dalam membuat suatu karya mungkin hanya bisa ditonton oleh masyarakat kita sendiri, tapi dengan adanya OTT, dengan adanya YouTube, dengan adanya sosial media lainnya itu bisa lebih mendekatkan kita justru dengan pasar yang tidak hanya lokal tapi juga internasional. Gila. Ini ilmunya banyak banget sih hari ini. Gila, Amin. Ini keren. Hah? Kalau diterusin bisa sampai jam 12. Oh iya. Bisa sama udah jam berapa? Sekarang enggak lah, baru jam 11.35. 11.35. Oke. Nih tadi kita ngobrol-ngobrol udah ya. Sekarang kita masuk ke Games Challenge. Kita mau nonton. Ya nggak penting lah ini ya, udahlah ya. Enggak. Ini penting. Song Association. Song Association. Yep. Jadi nanti ini kita sebutin satu kata. Dan lo harus nyanyiin, lo harus mikir dalam 8 detik, lo harus nyanyiin sepenggal aja. Kata itu ada di dalam lirik ataupun judul lagu. Siap. Oke. Kita langsung mulai. Coba ya. Untukku. Oh, ya udah ada judul lagunya. Kemana langkahku pergi, selalu ada denganmu, walau ke ujung dunia. Iya, cepet ya. Karena kalau ada ceritanya. Apa tuh? Ada ceritanya. Lo kenapa nyanyi Untukku? Enggak, kenapa bisa cepat? Kenapa? Karena tapi kayaknya hilang deh sayangnya. Jadi dulu lagu itu nyaris mau diambil buat 3 nafas likas. Oh gitu. Ya, dan waktu itu gua sama tim kepikiran yang nyanyi Tulus. Dan Tulus juga udah seneng banget. Terus bahkan udah buat demonya. Buat ini. Tapi pada akhirnya kita nggak bisa mewujudkan, itulah intinya. Gitu. Jadi gue kenapa waktu itu gue sempat bangga karena gue punya satu-satunya demo di mana Tulus nyanyi lagu ini, tapi nggak pernah rilis. Lu ada kan? Apa? Lu ada berarti? Nah itu dia, tapi kayaknya hilang deh. Jangan hilang dong. Kan gue pengen denger. Nggak, jadi kan nggak mungkin lagi kan di itu kan. Oh enggak. Iya, gue dulu punya. Gue dulu punya. Iya. Okay. Jadi makanya cepat. Makanya cepet ya. Iya kak. Tapi gue jadi penasaran tuh Tulus nyanyiin Untukku. Bagus kak. Ya bagus lah ya. Tulus gitu. Oke, yang kedua, Crazy.
Crazy. Itu lagu siapa ya? Na 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 na. Umur Itu. Pak ya? Enggak, Bu. Kok umur? Itu lagu lama banget. Emang lagu apa? Crazy, na 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 na, this feeling so lonely. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Itu lagunya Generasi Buckley, Kak. Apa tuh? Crazy kan? Crazy yang mana sih? Baru, Kak. Yang gua enggak tahu yang lo nyanyiin malah. Ini yang mana? Yang tadi lo nyanyiin apa? Gua juga enggak tahu. Ini yang baru. Generasi Buckley ada, Kak. I remember when cause my mind. Ya. Berarti Oh. kalau lo tahu lagu yang tadi gua tadi enggak tahu lo lagu yang tadi gua enggak tahu. Lo nyanyi lagu apa tadi? Crazy. Gue Apa? bersenandung. Oh, tadi bersenandung. Bersenandung. Bergumam, Karena gue ya? nggak tahu juga. Oh, lo nggak tahu Crazy. juga ya? Gue cuma tahu crazy-nya Aerosmith. Aerosmith? Yeah. Oh, yang gimana, Kak? Gitu deh. Oke. Gimana? Crazy Aerosmith gimana? Hah? Crazy Aerosmith? Crazy. Nggak ada. Yang crazy. Nggak ada Crazy Crazy Aerosmith. Nggak ada. Ada. Nggak ada, gimana coba lagunya? Ya udah. Apa? Gimana coba lagunya Crazy Aerosmith? Kenapa? Kita lanjut ya. Iya, iya. Oke, ketiga. Iya. Pertama. Apa? Pertama. Oh, itu, Kak, lagunya gue. Apa tuh? Lo tau nggak? Ada yang nyanyi di tembok, Kak. Nyanyi di tembok. Pertama. Oh, Iya. iya. Reza Artamevia, Pak. Itu keren banget sih. Gue pikir tadi lo mau nyanyi pandangan pertamanya Ran. Apa? Ku rasa ku telah. Oh, Itu enggak, kan- Kak. Lagu yang nyanyinya suaranya namanya mirip gua. Namanya mirip lo. Oh iya Reza benar. Artamevia. Yoi. Gila. Lancar ya. Oh iya. Ada lagi nggak yang lain coba? Yang lain. Lo mau nantang yang lain. Nggak. Maksudnya yang lain. Dari lo apa pertama coba? Pertama. Hmm. Pertama-tama. Oh, pertama kali ku jumpa Tua banget ya, gila. Itu Reza juga gitu. Aduh, Itu Reza. Bukan Reza itu, Kak. Hah? Reza itu Bukan, dinyanyi nama Reza. Kak. Yang lama gue nggak tahu. Aduh. Kalau lo bilang lama, gue itu pikir Ibu Reza. Sud kayaknya deh, Kak. Apa? Sama itu tua banget, Kak. Parah, Kak. Gila, generasi menolak tua, Bos. Iya. Kayaknya lebih malu kalau dibilang tua gitu ya. Age is just a number. Oh. Yep. Oke, Iya. lanjut. Rencana ke depan, ada produksi film lagi kah? Oh iya, ada. Bisa disampaikan nggak? Oh ya, rencana ke depan ada rencana produksi film lain. Oh, belum bisa dibocorin. Ada. Oh, belum bisa dibocorin ya? Belum, Kak. Oh, Kak. belum. Belum, jadi ya semoga lah kalau semuanya lancar ada 2 produksi film yang akan Oke. jalan. Ya, tadinya mau 3 tapi yang satu kayaknya jauh lebih berat daripada yang 2 ini. Yang 2 ini, yang satu justru sudah mulai syuting basically. Yang satu lagi nanti insya Allah syuting di 7 Oktober. Oke, 7 Oktober. Ya, jadi tapi masih belum bisa dikasih tahu, Kak. Yap. Gitu. Jadi ada 2 sebenarnya. Terus kalau kedepannya juga kita lagi ada beberapa ide-ide sih yang lainnya gitu. Ya semoga lah, Kak, ya, doain. Amin. Keren. Nah, terakhir ada yang mau disampaikan nggak sama temen-temen nih? Buat yang lihat sekarang, tolong sampein. Mungkin ada inspirasi yang bisa dibagi atau message yang bisa di-share. Ya. Kalau mau yang berkarya di entertainment, kalau menurut saya pertama mungkin harus berani, harus bisa beda, harus tahan banting kali juga ya, harus adaptif, harus benar-benar mau belajar hal baru gitu. Dan jangan lupa, kalau dari saya pokoknya itu sih, intinya at the end membuat karya itu akan jauh-jauh lebih mudah, akan jauh-jauh lebih berarti ketika karyanya kemudian mau diberikan kepada orang yang paling kita sayangi. Bisa itu mungkin orang tua kita, pasangan kita, putra-putri kita. Itu jadi wah itu pasti gampang banget juga bangkitin rasanya gitu. Dan jangan lupa panggil orang-orang hebat sehingga karyanya bisa dibungkus untuk 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Mungkin itu sih. Terima kasih. Keren banget. Oke, thank you ya. Terima Reza, kasih. thank you banget udah datang, udah sharing sama kita. Ya. Kita juga ngedoain 2 produksi yang nanti akan muncul dan Amin, produksi-produksi yang lain amin. untuk bisa segera tayang. Amin. Untuk kita bisa coba lihat Ya. dan mudah-mudahan berhasil dan pastinya cuan. Amin. Oke. Ya. Oke, guys.
Sekian dulu Infini Entertainment yang sekarang di channel di program VIP. Terus dukung channel Infini Entertainment, jangan lupa like, subscribe, komen dan share biar channel ini bisa berkembang, biar kalian bisa mendukung teman-teman kalian di mana teman-teman kalian itu akan masuk ke dunia entertainment sehingga dunia entertainment di Indonesia itu bisa berkembang lebih besar lagi, bisa ditonton oleh banyak orang lagi baik itu di lokal maupun internasional. Sampai ketemu kalau gitu di Infini Entertainment berikutnya di program lainnya. Sampai jumpa dan stay happy and healthy. Bye. Bye.